Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Kata-Kata Hikmah. Pada saat liburan datang, banyak orang bepergian ke tempat-tempat yang dituju sesuai dengan yang diinginkan. Lalu bagaimanakah bagi kaum muslimin supaya bepergian yang dilakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut akan disampaikan adab-adab safar sehingga safar yang kita lakukan itu memiliki nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu safar itu ada beberapa macam. Satu, safar yang wajib, yaitu menempuh perjalanan untuk menunaikan kewajiban, misalnya bepergian untuk menunaikan ibadah yang wajib, umroh, menuntut ilmu agama yang wajib, atau kewajiban berjihad. Dua, safar yang sunnah, yaitu menempuh perjalanan yang dianjurkan atau disunahkan, misalnya bepergian untuk melaksanakan umroh yang sunnah, haji yang sunnah, dan jihad yang sunnah. Tiga, safar yang boleh, yaitu bepergian untuk melakukan hal-hal yang diperbolehkan dalam agama, misalnya bepergian untuk berdagang barang-barang yang halal. Empat, safar yang haram, yaitu menempuh perjalanan untuk melakukan perkara yang diharamkan, misalnya menempuh perjalanan untuk berdagang khamar, minuman keras, atau berdagang perdagangan yang haram lainnya. Lima, safar yang makruh, misalnya bepergian seorang diri tanpa ada yang menemani. Bepergian seperti itu dimakruhkan kecuali untuk melakukan hal-hal yang sangat penting. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita ketika melakukan safar, hendaklah melakukan safar yang wajib, sunnah yang boleh, dan tidak melakukan safar yang makruh, apalagi safar yang haram. Adapun safar yang mubah atau safar yang boleh, sekedar jalan-jalan atau untuk liburan, bisa bernilai ibadah. Bagaimana caranya? Ada dua syarat yang mesti dipenuhi kalau hal mubah bisa bernilai ibadah. Satu, dilakukan dengan niat yang benar. Dua, sebagai wasilah atau perantara dalam rangka menyufat amalan solih. Dalil yang mendukung syarat pertama adalah hadis, sesungguhnya engkau tidaklah menafkahkan suatu nafkah dalam rangka mengharap wajah Allah, melainkan akan diganjar dengan usaha itu sampai pun sesuap makanan yang engkau masukkan dalam mulut istrimu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6373 dan Muslim nomor 1628. Di sini disebutkan dengan niat ikhlas mengharap pahala di sisi Allah, barulah perbuatan yang asalnya bukan ibadah bernilai ibadah dan berpahala. Dalil bahwasannya perbuatan non-ibadah jika sebagai wasilah atau perantara pada ketaatan atau ibadah dapat bernilai pahala dapat disimpulkan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, kelaparan pada jalan Allah dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal solih. Quran Surat At-Taubah ayat 120. Ayat ini menunjukkan bahwa wasilah atau perantara yang mendukung terwujudnya ibadah dianggap sebagai ibadah pula dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh safar atau bepergian yang mubah yang bernilai ibadah. Safar yang diisi dengan amalan solih seperti zikir dan doa, jalan-jalan keluar kota dan dituju adalah pondok pesantren sunnah. Di sana bisa menggali ilmu agama walau nantinya punya tujuan untuk berekreasi ke pantai atau tempat lainnya. Safar sambil bakti sosial pada masyarakat miskin walau ada liburannya namun bisa raih pahala. Mengambil waktu rehat setelah beraktivitas panjang agar setelah mengambil rehat lebih bersemangat beraktivitas untuk memperdalam ilmu agama, giat ibadah dan berdakwah. Ini yang ditemukan pada sebagian ulama atau ustadz
ada waktu luang mereka gunakan untuk berekreasi biar lebih semangat lagi dalam aktivitas dakwah. Beberapa contoh di atas menunjukkan bahwa dengan niatnya itulah yang menjadikan safar tersebut menjadi ibadah. Begitu pula waktu luang ini saat safar bisa dimanfaatkan untuk hal yang bermanfaat seperti membaca Al-Quran, membaca buku Islam yang bermanfaat, atau lebih canggih lagi browsing situs-situs Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2317, Ibnu Majah nomor 3976. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Demikianlah bagaimana safar bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat.